Iya, indeks harga saham gabungan kita lihat begitu ya tampak anjlok dan bahkan di detik-detik terakhir di perdagangan posisi IHSG rupanya semakin dalam untuk pelemahannya di 2,14% dan ini juga menjadikan pelemahan terdalam dalam beberapa waktu terakhir begitu ya. Ini juga tampaknya betul-betul respon dari para pelaku pasar dan sebetulnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi Iya. juga di global begitu ya, di Asia juga tentunya kita lihat rata-rata pelemahannya juga Mhm. mencapai 2%. Tampaknya ini memang menjadi fokus utama dari para pelaku pasar begitu tengah menanti-nanti, tengah menimbang-nimbang kira-kira seberapa besar, seberapa jauh efek dari jatuhnya SVB ataupun juga Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank begitu. Karena rupanya hanya beberapa waktu saja begitu ya setelah SVB dikabarkan kolaps, rupanya Signature Bank juga mengikuti Ngikuti sehingga ya? menjadi pertanyaan gitu kira-kira seberapa serius kasus ini dan seberapa chaos begitu kondisi sesungguhnya di Amerika Serikat. Nah, tapi mungkin Safira bisa menjabarkan seperti apa sebetulnya dari fokus para pelaku pasar untuk perdagangan hari ini? Iya Iva, terima kasih. Ini kalau misalnya kita lihat begitu ya, indeks harga saham gabungan memang anjlok terimbas dari pelemahan bursa Asia, memang mengikuti juga bursa Wall Street akibat kasus bangkrutnya Silicon Valley dan yang terbaru yang tadi Iva katakan Signature Bank di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat memang menyusul terjadinya krisis pada SVB dan Signature Bank ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebenarnya sudah menggelar konferensi pers nih, Pak, pada Senin waktu setempat dan Biden juga memastikan ya jika memang pemerintah akan melakukan semua upaya untuk menjamin dana nasabah dan Biden juga menegaskan jika pemerintah Amerika Serikat akan melakukan langkah cepat sepanjang pekan ini untuk memastikan sistem perbankan tetap berjalan aman dan akan menemui Kongres Amerika Serikat regulator lain untuk memperkuat aturan perbankan. Dan tentunya pernyataan Biden ini diharapkan bisa membangkitkan lagi begitu ya pelaku pasar. Tapi memang beberapa jam setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat dan The Fed dan juga lembaga penjamin simpanan seperti FDIC. Namun pernyataan tersebut belum mampu menekan kekhawatiran nasabah dan investor. Dan kalau kita lihat Ya. memang seperti yang Iva katakan begitu ya, ini memang sistemik. Jadi memang kalau ada terkait sistem perbankan yang dirasa memang gagal begitu ya, akhirnya akan menjulur ke Betul, bank-bank yang lain. contagious begitu Iya, ya dan iya. ini juga sebetulnya, Mhm. meskipun sebetulnya, instansinya berbeda begitu karena Iya. SVB ini adalah bank begitu ya berbeda dengan Mhm. kemarin, kasus yang terjadi Lehman Brothers adalah lembaga keuangan tapi di satu sisi juga yang menarik adalah karena memang para pelaku pasar, melihat begitu ya bahwa, ini mengingatkan para pelaku pasar akan Mhm. krisis, finansial yang terjadi pada tahun, 2008 lalu begitu Iya. sehingga yang menjadi pertanyaan adalah seberapa contagious, seberapa besar dampaknya yang terjadi dari SVB ini sendiri karena kalau kita lihat kondisinya di Amerika Mhm. Serikat juga mungkin, chaos begitu ya. Kita Iya. lihat dari para, deposan ini juga, berharap, ingin menarik kembali Semua uangnya uangnya. begitu Mhm. ya. Tapi di satu sisi juga sebetulnya dari SVB juga kemarin kan sempat menyampaikan begitu ya bahwa, tidak perlu panik begitu karena uangnya juga Masih. dipastikan Iya. masih akan aman begitu. Mhm. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa menyalahkan deposan ataupun Iya. juga, masyarakat yang ingin menarik uangnya begitu. Karena memang kondisinya yang terjadi adalah, saat ini dari SVB sendiri juga, tengah kolaps tentunya. Iya betul sekali, memang pasar masih khawatir Iva dengan krisis yang menimpa SVB dan Signature Bank. Di sisi lain memang krisis pada kedua bank ini diperkirakan juga akan membuat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini juga melunak. Jadi ini antara eh, apa ya posisi The Fed agak-agak Betul, dari ada kasus ini ya, tekanan ada begitu ya tekanan. untuk The Tapi Fed memang sendiri. jadi Iva kalau misalnya kita lihat kejadian saat ini memang suku bunga di Amerika Serikat ini menjadi salah satu penyebab dari kolapsnya SVB dan merembet ke Signature Bank Mhm. pemirsa. Dan The Fed kini memang berada dalam dilema begitu ya Iva tadi saya mau katakan. Terus menaikkan suku bunga guna meredam inflasi atau memang menghentikan melihat tekanan yang terjadi di sistem finansial Amerika Serikat. Dan kolapsnya SVB ini masih terus menjadi perbincangan di dunia pasar finansial dan bank dengan aset 209 miliar dolar itu atau terbesar ke-16 di Amerika Serikat resmi ditutup pemerintah pada Jumat pekan lalu akibat kesulitan pendanaan. Dan kasus SVB ini kemudian merembet ke Signature Bank yang memang berfokus pada industri kripto. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat begitu ya awal mula Signature Bank ini diambil alih oleh otoritas keuangan Amerika Serikat pada minggu lalu adalah memang karena adanya penarikan dana besar-besaran Mhm. dari nasabah hingga mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat bank yang memiliki banyak nasabah di sektor real estate ini memiliki aset senilai 110 miliar dolar dan simpanan sebesar 88,59 miliar dolar per akhir tahun 2022. Dan akibat dari penutupan dua bank, sektor finansial di Amerika Serikat ini menjadi sektor yang paling merah kemarin Betul pada betul. perdagangan waktu setempat. Dan kalau kita lihat perdagangan beberapa saham perbankan bahkan memang harus dihentikan beberapa kali Iva karena volatilitas yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat memang kemarin juga bank-bank besar Amerika Serikat kehilangan nilai pasar lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat Mhm. secara market value.
Sementara memang kalau total sejak Kamis begitu ya pekan lalu hilangnya sudah diperkirakan menyentuh 170 miliar dolar Amerika Serikat. Ya betul, dan ini langsung begitu dari Amerika Serikat langsung terasa begitu ya Iya. aksi sell off-nya khususnya adalah untuk sektor perbankan yang mana ini juga menjadi salah satu sektor yang paling terdampak begitu ya dengan Iya. kasus yang terjadi pada SVB dan juga Signature Bank. Kemudian adalah sektor teknologi dan bahkan sebetulnya di Indonesia saja yang posisinya sangat jauh begitu dari Amerika Serikat dan bahkan bisa kita katakan juga mungkin impact-nya juga akan sangat kecil, tapi di satu sisi juga kita lihat begitu di market kita hari ini juga di Iya. sektor perbankan, saham-saham perbankan big caps Jadi ini pemberat iya ya, menjadi makin pemberat pemberat untuk laju IHSG. IHSG kita dan juga termasuk adalah di sektor teknologi itu sendiri. Iya. Nah, tapi menarik adalah untuk melihat tadi ya dari The Fed sendiri seperti yang tadi Safira sampaikan artinya memang volatilitasnya sangat terasa begitu ya akhir-akhir ini apalagi dengan kasus ataupun juga kejadian yang menimpa SVB ini sendiri karena sebelum kejadian SVB ini saja volatilitasnya cukup besar Iya. untuk The Fed. Apakah The Fed akan ya. menaikkan suku bunga 50 basis poin atau 25 basis poin untuk pertemuan di bulan Maret ini. Nah, tapi sekali lagi kita ketahui bahwa blame-nya ada di The Fed begitu ya karena The Fed yang disebut-sebut menaikkan suku bunga dengan cukup agresif sehingga akhirnya berdampak juga kepada kinerja dari SVB ini sendiri. Nah, tapi menarik untuk kita lihat bahwa ada beberapa pihak yang menyampaikan kasus yang terjadi pada SVB ini akan merubah pandangan The Fed Ya. yang sebelumnya disebutkan akan hawkish begitu ya. Tapi dari Safira sendiri melihatnya seperti apa? Ya memang Iva, berbicara soal kebijakan The Fed begitu ya, melihat tekanan yang terjadi di sistem perbankan, khususnya di perbankan Amerika Serikat begitu ya. Ini bank investasi Goldman Sachs ini memprediksi begitu ya, The Fed tidak akan lagi menaikkan suku bunga atau memang berhenti pada level saat ini di 4,5% hingga 4,75% dan ini tertinggi sejak 2007. Sebelum SVB collapse, memang The Fed diprediksi akan kembali agresif menaikkan suku bunga, Iva, memang sebab perang melawan inflasi ini masih jauh dari kata selesai begitu ya. Dan kalau kita lihat inflasi berdasarkan Personal Consumption Expenditure atau PCE yang memang menjadi acuan The Fed ini kembali naik 5,4% year on year pada Januari dari sebelumnya 5,3%. Padahal memang sebelumnya sudah ada tren menurun begitu ya sejak Juli 2022. Sementara untuk inflasi inti PCE juga naik menjadi 4,7% dari Desember 4,6%. Ya, Ya. ini menarik ya sekali lagi begitu ya bahwa seperti apa nanti pandangan mata dari seluruh dunia begitu akan terpacu kepada The Fed begitu kepada langkah-langkah yang akan diambil oleh The Fed pada FOMC di tanggal 21 hingga 20 hingga 21 Maret nanti begitu karena disebutkan juga begitu bahwa di satu sisi artinya sekarang muncul 3 skenario dari Goldman Sachs memperkirakan bahwa kemungkinan The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga di posisi yang ada saat ini sementara analis lain masih ada yang berpendapat bahwa tetap kekeh di 50 basis poin, ada juga tetap di 25 basis poin. Artinya skenario-nya sekarang terbagi menjadi 3. Nah, Iya, dan ini banyak membangun spekulasi begitu ya, dan ini akan memperparah juga nih kayaknya pergerakan pasar atau apalagi dalam negeri begitu ya, melihat kayaknya menimbang-nimbang apakah The Fed akan seperti apa dan juga akan diikuti oleh Bank Indonesia akan kemana arahnya begitu. oke, padahal masih lama ya untuk tanggal Iya. 20-an ini artinya kita juga masih akan melihat volatilitas mungkin masih akan terjadi di market kita. Nah, tapi kalau kita lihat volatilitas di market kita sudah terjadi hari ini, tadi koreksinya juga cukup dalam ya untuk IHSG di 2,14% dan bahkan koreksi dari sektor perbankan ini sendiri juga mungkin kita bisa lihat begitu bahwa jarang sekali kita lihat perbankan big caps gitu ya koreksinya cukup dalam di perdagangan hari ini. Seperti apa Safira? Ya kalau misalnya kita lihat memang mayoritas saham perbankan besar di Indonesia memang terpantau koreksi, Iva, dan parahnya perdagangan hari ini memang membuat BBCA, BBNI, BBRI, BMRI ini koreksi bahkan lebih ada yang sampai 4% begitu ya yang di BMRI ini 4,11%, BBRI 2,48%, BBCA 2,63%, BBNI 2,5%. Dan kalau kita lihat memang penurunan di sektor keuangan ini mendorong jatuhnya IHSG pemirsa hingga menyentuh level 6.600-an. Dan diketahui memang beberapa saham perbankan regional Amerika Serikat juga anjlok hingga penurunan 60%. Bayangkan Iva, pada perdagangan hari sebelumnya waktu setempat. Dan kalau kita lihat artinya begitu ya penurunan pada sektor keuangan hanya sebenarnya kita harapkan ya hanya psikologis pelaku pasar akibat penurunan tajam saham-saham perbankan Amerika Serikat. Namun kalau misalkan kita ketahui bahwa memang berdasarkan data BPS begitu ya untuk agak-agak ada positifnya begitu ya, positive thinking begitu ya untuk pasar kita tetap bisa ekspansif. Memang kalau berdasarkan BPS Indonesia, ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan 4 2022 memang pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% year on year di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam justru trennya melambat. Dan kalau kita lihat memang ada juga sektor teknologi yang ambles nyaris 5% dan itu dirasakan oleh Gojek, Goto.
Ya, Tokopedia. Gojek Tokopedia, betul sekali. Ini menarik ya untuk kita lihat, tadi ada dua sektor yang betul-betul Iya. menjadi perhatian utama di perdagangan hari ini, apalagi terkait dengan sentimen yang terjadi kepada SVB sendiri dan juga Signature Bank, tadi Iya. sektor perbankan dan juga teknologi, meskipun di satu sisi kalau kita lihat dari perbankan kita juga jauh begitu ya Iya. dengan apa yang terjadi di SVB, dan di satu sisi juga kita lihat tapi tampaknya memang respon ataupun juga reaksi dari para pelaku pasar ini juga cukup besar begitu ya di perdagangan hari ini. Kita akan lihat seperti apa di perdagangan esok seiring dengan kasus ini juga yang masih terus berjalan begitu ya, perkembangannya juga masih terus akan kita pantau terkait dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Terima kasih Safira Terima untuk kasih, market Mbak. fokusnya hari ini.